Kalimat syahadat. Kita semua pasti sering banget kan denger dan ngucapin kalimat ini? Kalimat ini ada di setiap sholat kita, jadi semacam penanda identitas kita. Tapi, di tengah rutinitas itu semua, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bener-bener bertanya, apa sebenarnya bobot dari kata-kata yang udah akrab banget di telinga kita ini? Apa kekuatan yang tersembunyi di baliknya? Nah, ini dia kalimatnya. Dua penggalan kalimat yang kelihatannya sederhana, tapi jadi fondasi dari seluruh bangunan iman kita. Ini loh, kalimat pertama yang didakwahkan oleh Rasulullah, dan jadi intisari dari semua ajaran yang beliau bawa. Jadi ini bukan sekedar ucapan biasa. Ini adalah penegasan kembali sebuah kontrak, sebuah janji yang kita buat dengan Sang Pencipta. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, apa sih komitmen yang sesungguhnya ada di balik kata-kata ini? Apa yang sebenarnya kita janjikan waktu mengucapkannya, dan apa konsekuensi yang harus kita tanggung seumur hidup? Yuk, kita kupas syahadat ini lapisan demi lapisan biar kita nemuin jawabannya. Perjalanan kita dimulai dari kata pertamanya, asyhadu. Aku bersaksi. Kedengarannya simpel kan? Tapi dalam bahasa Arab aslinya, satu kata ini aja udah menyimpan sebuah kontrak spiritual dengan 3 lapisan makna yang dalam banget. Coba deh kita perhatiin tata bahasanya. Asyhadu itu bukan kata kerja bentuk lampau. Bentuknya itu untuk sekarang dan masa depan. Artinya apa? Artinya persaksian ini tuh nggak selesai pas kita ucapin. Dia terus berlanjut detik demi detik dan nuntut pembuktian seumur hidup. Ini adalah sebuah komitmen yang hidup dan terus berjalan. Jadi, cuma dengan satu kata asyhadu, kita itu sebenarnya lagi melakukan 3 hal sekaligus. Sebuah proklamasi publik, sebuah janji suci, dan sebuah sumpah yang mengikat. Bukan salah satu, tapi ketiganya barengan. Nah, sekarang kebayang nggak sih betapa beratnya bobot dari satu kata ini? Oke, setelah kita paham beratnya kata bersaksi, sekarang kita lihat apa yang kita saksikan. Syahadat itu terdiri dari 2 pilar utama yang nggak bisa dipisahkan, yang kita kenal sebagai syahadatain. Pilar pertama, la ilaha illallah. Ini adalah sebuah penolakan sekaligus penetapan. Kita menolak semua bentuk sesembahan lain, lalu kita menetapkan hanya Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Pilar kedua, Muhammad Rasulullah. Ini adalah konsekuensinya. Kita mengakui Muhammad sebagai utusannya, yang artinya kita siap menerima panduan dan teladan dari beliau untuk mengisi hidup kita. Nah, untuk benar-benar ngerti pilar pertama, kita harus paham satu kata kunci ini, al-ilah. Sebuah ilah itu bukan sekedar berhala dari batu ya. Ilah adalah apapun yang paling kita cintai, paling kita taati, dan jadi sandaran utama hati kita. Dan di zaman modern kayak sekarang, bentuknya itu bisa halus banget. Dan disinilah poin krusialnya. Di zaman kita, ilah-ilah ini seringkali nggak berbentuk patung, tapi justru bersemayan di dalam hati kita. Contohnya apa aja? Harta. Ketika mengejar kekayaan itu bukan lagi jadi sarana, tapi udah jadi tujuan akhir hidup itu sendiri, sampai kita rela mengorbankan nilai dan prinsip demi materi, nah saat itulah harta udah jadi sebuah ilah. Status. Ketika pencarian validasi dan pengakuan dari orang lain itu mendominasi setiap keputusan kita, maka opini manusia pun bisa loh jadi Tuhan yang kita sembah tanpa kita sadari. Dan mungkin ini yang paling halus dan paling bahaya, hawa nafsu. Ketika keinginan pribadi kita jadi satu-satunya hukum yang kita patuhi, saat kita bilang, pokoknya aku mau, harus terjadi, sebenarnya kita udah menuhankan diri kita sendiri. Mengucapkan la ilaha illallah, itu artinya kita melengsarkan semua ini dari takhta hati kita. Nah, disinilah pilar kedua masuk dan melengkapi semuanya. Setelah hati kita dibersihkan dari ilah-ilah palsu, kekosongan itu nggak dibiarin hampa. Ia diisi dengan panduan. Dengan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kita berkomitmen untuk menjadikan beliau sebagai uswah, teladan yang sempurna, sebagai kompas dalam setiap langkah kehidupan kita. Oke, kita udah tahu maknanya yang dalam banget. Tapi, gimana caranya sebuah kalimat lisan bisa berubah jadi kenyataan hidup? Gimana ia bertransformasi dari sekedar kata menjadi sebuah karya nyata? Syahadat yang sejati itu harus hidup dalam 3 dimensi. Ia lahir dari keyakinan yang tulus di dalam hati, kemudian dideklarasikan lewat lisan sebagai sebuah ikrar, dan yang paling penting, ia harus dibuktikan lewat setiap perbuatan kita sehari-hari. Hati, lisan, dan perbuatan, 3 serangkai. Ketiganya ini satu paket komplit, nggak bisa dipisah-pisah. Keyakinan di hati doang tanpa diucapkan dan dibuktikan, itu cuma rahasia. Ucapan di lisan doang tanpa keyakinan, itu kemunafikan. Dan perbuatan baik tanpa landasan iman, itu ibarat bangunan megah tanpa fondasi. Semuanya harus selaras. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya.
Apa sih sebenarnya konsekuensi tertinggi saat seseorang dengan sadar mengucapkan kalimat ini? Saat seseorang mengucapkan syahadat, pada hakikatnya dia itu sedang memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan dari perbudakan harta, status, dan hawa nafsu. Dia mendeklarasikan bahwa satu-satunya ikatan yang dia akui adalah ikatan dengan Allah. Ini adalah sebuah pengumuman loyalitas tertinggi. Jadi, konsekuensinya bisa kita rangkum dalam 3 hal ini. Syahadat adalah pintu gerbang kita menuju keselamatan, ia adalah inti ajaran yang jadi pusat dari semua ibadah kita, dan pada akhirnya ia adalah pembeda yang menjadi garis penentu status kita di hadapan Allah kelak. Al-Quran sendiri menegaskan betapa fundamentalnya proklamasi ini. Ia jadi dasar bagi diterimanya seluruh amal perbuatan kita. Bukti terkuatnya justru datang dari sejarah. Tokoh-tokoh seperti Abu Jahal itu bukannya nggak fasih ngomong Arab atau nggak bisa melafalkan kalimat ini. Mereka menolak karena mereka sangat paham apa konsekuensinya. Mereka tahu mengucapkan syahadat itu artinya meruntuhkan seluruh sistem kekuasaan, status sosial, dan ekonomi yang mereka bangun. Komitmennya terlalu besar untuk mereka tanggung. Jadi, syahadat itu jauh lebih dari sekedar kata-kata. Ia adalah sebuah kontrak, sebuah proklamasi kemerdekaan, dan cetak biru untuk menjalani kehidupan. Sebuah kalimat yang sangat singkat, tapi menuntut komitmen total dengan konsekuensi yang abadi. Pertanyaannya tersisa untuk kita renungkan adalah, sudahkah kita benar-benar menghidupi proklamasi dahsyat yang setiap hari kita ucapkan ini?